Banyak yang menarik dari kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama vonis untuk Richard Eliezer. Menarik, karena pihak Kejaksaan Agung sempat mengatakan kalau Richard tidak dapat menjadi justice kolaborator atau GC, karena kasus yang menjeratnya adalah kasus pembunuhan, sementara GC hanya untuk kasus-kasus yang bersifat extraordinary crime. Namun, saat vonis dibacakan pada tanggal 15 Februari tahun 2023 di mana Richard hanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara, majelis hakim menyebut bahwa Richard adalah seorang justice kolaborator. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut penjelasan pakar hukum Andi Syahputra. Yang pertama bahwa kasus ini adalah kasus terbesar ya setelah kasus Jessica, kasus pidana yang terbesar secara Jessica. Artinya terbesar karena menyangkut perhatian publik. Tapi kalau kita sandingkan juga dengan kasus Jessica, kasus Sambo ini lebih. Mungkin dalam Republik ini baru pertama kali karena dilakukan oleh seorang ya irjen polisi atau maijen lah ya, bintang 2 ya di Republik ini yang punya pengaruh cukup besar. Pengaruh ini ya terutama juga ya pengaruh di dalam kekuasaan internal polisian maupun juga di Satgasus ya yang selama ini masyarakat itu curiga tentang keberadaan Satgasus ini. Maka itu pada saat Sambo ini ya sebagian besar kalangan ya di Republik ini menganggap ini blessing in disguise. Ya satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ya ternyata memang selama ini seperti kasus demo-demo mahasiswa ya tindakan represif yang dilakukan di Bawaslu ya di Petamburan di kilometer 50 ya ini semuanya kan diotaki oleh Satgasus dilaksanakan. Nah jadi pada saat kasus Sambo ini mencuat itu daya ledaknya itu cukup sangat-sangat besar ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keterlibatan daripada peristiwa atau kasus ini ya ini cukup besar ya. Karena ini dilakukan langsung oleh Sambo. Anda bisa bayangkan ya seorang jenderal bintang 2 itu menembak langsung, bahkan mengajarinya. Nah, saya melihat pada saat itu dilakukan, ini ada ingin menimbulkan efek jerah. Ya, akan ada pembicaraan setelah itu di kalangan internal. Waduh, pemimpin kita hebat. Dia mengeksekusi langsung. Ya, anak buah yang nggak loyal. Anak buah yang nggak ini. Maka dia dieksekusi langsung. Nah, maka itu si Eliezer ya itu agak takut-takut dan dikasih tahu cara menembak. Ini yang begini yang misalnya ini. Kan terbukti bahwa Sambo juga melakukan penembakan. Nah, setelah itu mungkin juga ya kita lihat setelah itu dilakukan penembakan ya berbagai upaya dilakukan untuk menutupi kasus ini. Mulai cerita lah dibuat rangkaian cerita seolah-olah ada pelecehan ya seolah-olah ini ada tembak menembak. Nah ini semua skenario yang menurut si Sambo sendiri udah overestimate, dia sudah terlalu high profile ya merasa dia paling berkuasa sehingga bisa mengatur ya mengendalikan dan mengkenariokan. Nah maka itu dikatakan blessing in disguise. Terus yang ketiga adalah ya persidangan itu sendiri semuanya dianggap overestimate ya mengatakan bahwa ya untuk Sambo itu akan dihukum ya adalah hukuman seumur hidup. Si Putri
dihukum hanya sekitar ya 15-12 tahun. Nah, termasuk juga Ebenezer itu 15 tahun, 12 tahun, ya ternyata semuanya itu meleset. Nah, ketiga ini tentu ya dari aspek pidana bukan suatu yang baru. Ya dalam ilmu hukum, ya kalau saya melihat sebagai ya pakar atau praktisi hukum, ya ada terobosan hukum ya yang dilakukan oleh hakim, terutama dalam melakukan pemfonisan, pemidanaan, ya pemidanaan terhadap ketiga tersangka yang tadi, ya ketiga terdakwa tadi. Nah, di mana ternyata hakim memvonis lebih, ya ada satu yang memvonis di bawah. Nah, itu semua terobosan. Selama ini JPU atau jaksa penuntut umum eh, mengajukan tuntutan itu dikabulkan sama hakim itu 2/3 dari tuntutan. Itu rumus ya, formula ya formula untuk mencari berapa hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim. Nah, biasanya 2/3, nggak jauh dari situ. Nah, maka itu hakim JPU melihat 20 tahun atau seumur hidup itu pas. Tapi nyatanya adalah mati. Ya, mati. Nah, karena ketiga ini saya melihat ya kemandirian hakim tidak berdiri sendiri. Ya, dalam melakukan vonis. Menerima masukan-masukan terutama masukan dari beberapa ya pihak atau beberapa petinggi di Republik ini, termasuk juga masyarakat, ya opini masyarakat, itu sangat diperhatikan oleh hakim. Sehingga hakim punya keberanian. Nah, ya terutama memvonis Sambo itu dengan hukuman mati, ya. Terus memvonis Ebenezer itu dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Itu yang sangat berbeda. Nah, jadi saya lihat hakim dalam hal ini ya walaupun ya salah menerapkan hukuman ya, tapi kalau bagi kami ya praktisi maupun pakar hukum melihat ada celah challenge yang bisa digunakan untuk melakukan banding. Ya, tapi tadi terhadap penerapan SEMA. Ya, SEMA nomor 4 tahun 2011. Ya, SEMA itu kan untuk pihak whistleblower, ya, pihak yang bekerja sama, pihak yang memberitahu, mengungkap, ya, dan pihak justice collaborator, yaitu pihak yang bekerja sama. Pihak yang bekerja sama itu artinya dia tersangkut di dalam perkara. Itu untuk kasus-kasus extraordinary crime. Extraordinary crime. Ya. Misalnya terorisme. Kenapa terorisme? Atau misalnya korupsi atau perdagangan narkoba. Nah, tiga-tiga ini punya konsekuensi yang cukup besar atas laporan atau informasi yang disampaikan kepada petugas. Misalnya teroris, ada penyusupan masuk ke sana, ya, dia melaporkan, ya, kegiatan-kegiatan terorisme di dalam enclave, ya, di dalam kantong-kantong teroris, ya, disampaikan. Tentu, ya, konsekuensinya adalah mati kalau ketahuan. Nah, maka itu begitu juga kalau narkoba, ya, seperti mafia-mafia yang kita lihat di film itu sangat sensitif, ya, kehadiran seseorang di dalam dunia mafioso narkoba. Nah, korupsi juga begitu. Karena apa? Mereka punya jejaring. Ya, ketiga kegiatan-kegiatan extraordinary ini punya jejaring. Ya, jejaring yang satu sama lain mengikat.
satu sama lain nggak bisa kalau misalnya ini terbongkar semuanya. Nah, oleh karena itu, ya, SEMA 4 tahun 2019 itu dilekatkan ya, dengan hak untuk menerima pelindungan ya terhadap itu ya, perlindungan terhadap eh, keselamatan baik dirinya maupun keluarganya. Prosesnya adalah pengajuan. Setelah diajukan nanti dilihat ya konsistensi selama persidangan. Lihat daripada saksi-saksi. Nah, baru nanti pada saat menjelang vonis itu hakim akan mengungkap ya status JC-nya ini, justice kolaboratornya ini, apakah dikabulkan atau tidak. Bukan di awal, tapi di akhir. Nah, tetapi kita bisa dapat indikasi bahwa ini diterima adalah kehadiran LPSK. Ya, LPSK itu setiap sidang itu menjaga sampai mengantar ke lapas. Terus keluarganya juga begitu. Karena bisa jadi untuk biar tidak bernyanyi, ya ditekan keluarganya, ya ditekan sanak familinya. Dengan begitu nggak bisa. Atau sudah terlanjur disampaikan dan ini diketahui, terus cara menekannya adalah itu dengan mencoba ya keluarganya ditekan sehingga nanti si terdakwa atau GC ini akan mengatakan kembali di persidangan bahwa apa yang dikatakan tidak betul. Nah, jadi kesaksiannya ini berubah-ubah. Nah, ini yang dilihat oleh hakim. Maka itu disetujui oleh hakim itu di akhir persidangan pada saat vonis. Ya, lihat daripada perubahan kesaksian, ya penjelasan oleh GC itu sendiri. Nah, itulah saya bilang, ya setelah ada tiga daripada indikasi bahwa kasus ini memang cukup menggemparkan dan intervensinya terlalu besar. Ya, kalau kita lihat sebelum vonis itu dijatuhkan, ya itu ada pihak-pihak dari kelompoknya Sambo ya untuk melakukan penetrasi, untuk mencoba mempengaruhi bahwa vonisnya ini seringan-ringannya. Nah, tak kalah pula juga pihak pemerintah, ya terutama Pak Mahfud, ya langsung pancang badan mengatakan enggak harus ini, dan itu dijaga betul sama Pak Mahfud. Berapa kali juga Kapolri dikontak untuk memastikan bahwa ini berjalan memang fair, adil. Begitu juga kejaksaan. Nah, atas dasar itu maka ya terjadi perubahan. Karena ini sudah menyangkut ya kemaslahatan orang banyak. Maka hukum itu ya boleh sebenarnya boleh berubah karena kemaslahatan ini. Karena apa tadi? Kalau awalnya GC ini hanya untuk perkara pidana tertentu, extraordinary crime, tapi karena ini menyangkut banyak orang, ya begitu perhatian orang yang begitu besar, ya mungkin ratusan juta, maka untuk kasus ini GC ini dilonggarkan. Pengecualian karena memang di situ harus ada yang pertama ya ada perintah atasan yang dia tidak bisa menolak. Dia harus melaksanakan itu, kalau enggak ya mungkin konsekuensinya. Nah, kalau kita lihat kalau di korupsi perintah atasan paling tidak ya paling dia dipindah atau disingkirkan. Tapi di kepolisian atau di tentara misalnya, itu risikonya besar perintah atasan. Misalnya ada juga hukuman-hukuman khusus, ya
dia harus bisa juga drop ya pangkatnya. Apalagi ini langsung daripada kepala ininya. Sambo ini kan seorang ini ya apa namanya propam ya propam kabit propam bisa aja atas perintah itu dia di si siapa Eliezer ini ditersangkakan bisa aja dia. Nah maka itu begitu banyaknya intervensi itu mempengaruhi ya hakim.